Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3021 sampai bab 3024. Sosok hantu ini akhirnya mendekati lokasi lapisan es Junjun. Ye Junlin yang telah menjelajah selama semalam, kembali keesokan harinya. Dia segera pergi menemui Junjun. Namun ketika saya sampai di kediaman saya melihat lapisan esnya sudah pecah. Terkoyak, tapi tidak meleleh, tapi itu rusak parah. Junjun jatuh ke tanah. Setelah pembekuan es berakhir, racun paling kuat telah mulai bekerja. Serangan ini lebih serius dari sebelumnya. Junjun sebenarnya memiliki tanda-tanda kekeringan. Dia jelas masih anak-anak, tapi ada rambut perak di kepalanya. Seluruh orang menjadi lebih tidak bernyawa. Ye Junlin merasa cemas. Dia segera mengambil Junjun dan menggunakan kekuatan untuk menekan racunnya. Butuh waktu lama baginya untuk menekan racun itu. Tapi Ye Junlin mengerti bahwa serangan racun berikutnya akan semakin kuat setiap saat. Ini berarti semakin sulit baginya untuk menekannya. Terutama lapisan esnya sudah hilang. Jika toksin tidak dapat dibekukan untuk sementara waktu, maka serangan akan menjadi hal biasa. Jika tidak ditangani tepat waktu, Junjun benar-benar dalam bahaya. Yan Zhangsheng, Ye Junlin mengepalkan tangannya erat-erat. Orang ini jelas bisa mendetoksifikasi Junjun, tapi dia tidak bisa. Ini penting, dia benar-benar bisa mengikat anak ini. Dan siapa yang merusak lapisan es? Apakah itu yang sialan itu? Apakah kamu sengaja mengincarku? Ye Junlin, kamu sengaja tidak membiarkan putriku melakukan detoksifikasi? Jangan licik kalau bisa, lakukan secara terbuka. Jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu 1000 kali, mati. Tunggu, aku pasti akan menemukanmu, aku, Ye Junlin, bersumpah, aku harus membalas dendam hari ini. Ye Junlin menebak kemungkinan besar menghancurkan lapisan es dan memanipulasi kehidupan yang tersembunyi adalah sekelompok orang. Ini jelas merupakan kelompok kekuatan lain, tetapi orang-orang yang datang untuk menghancurkan lapisan es sangatlah kuat. Tanpa diduga, orang Tionghoa perantauan menyelinap masuk tanpa suara dan menghancurkan lapisan es tanpa ada yang menyadarinya. Jika dia tidak datang ke sini, tidak akan ada yang tahu bahwa lapisan es telah hancur. Ketika Ye Junlin memberitahu semua orang tentang kehancuran lapisan es, semua orang terkejut. Ada total 80 orang, dan Jiao Tianyu serta yang lainnya hanya memiliki kurang dari 50 orang yang pergi menjalankan misi. Setidaknya harus ada 30 orang yang menjaga di sini. 30 orang ini semuanya ahli terkemuka, tetapi seseorang benar-benar menyelinap melewati mereka untuk menghancurkan lapisan es. Apalagi lapisan esnya sangat keras sehingga jika dihancurkan pasti akan menimbulkan suara berisik. Tapi itu tidak terjadi, Tuan Super Mutlak. Mungkinkah masih ada master seperti itu yang mengintai di Daxia? Aku bahkan curiga mereka berasal dari Daxia. Dilihat dari dua kejadian ini, mereka pasti bukan kekuatan di luar Daxia. Guru Ye, siapa yang kamu provokasi di Daxia? Semua orang berkata satu demi satu. Ini mengingatkan Ye Junlin. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, siapa lagi yang bisa dimiliki Daxia? Divisi penekan setan, dia menduga hanya yang kuat dari divisi penindas iblis yang bisa mengabaikan kelompok siswa seperti ini. Tidak banyak yang seperti ini di Daxia. Lagi pula, tidak ada Tuhan sama sekali. Namun jika ditujukan pada diri sendiri, pasti ada kebencian yang mendalam terhadap diri sendiri. Divisi penekan setan, bagaimana bisa, itu adalah keberadaan yang legendaris. Ye Junlin, bagaimanapun juga, Bazanzi tidak ada hubungannya dengan mereka. Siapa itu? Seseorang yang kamu kenal baik. Apakah orang seperti Tian Sensui memiliki kekuatan seperti itu? Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa orang itu. Ada banyak orang yang membencinya, tapi sama sekali tidak ada orang sekuat itu. Saya tidak dapat memikirkan siapa orang itu, tidak ada orang lain yang bisa membayangkan hal seperti itu ada. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berjalan seperti ini. Ye Junlin membawa Junjun langsung mencari Yan Zhangsheng. Yan Zhangsheng, beritahu orang di belakangmu, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak apa-apa jika tidak menyelamatkan putriku, tapi kamu tidak bisa menyakiti putriku.
Setelah Ye Junlin tiba, dia langsung menanyai Yan Zhangsheng. Aku tidak ingin kamu melakukan detoksifikasi. Kenapa aku masih bersikap sopan padamu? Jika terprovokasi, dia mungkin akan langsung membunuhnya. Intrusi Ye Junlin secara langsung mengganggu kemajuan normal Yan Zhangsheng. Apa yang kamu lakukan, Raja Satu berdampingan? Tidakkah kamu melihat bahwa dokter ajaib sedang sibuk? Long San Long Wu, yang merupakan dewa, segera memarahinya. Semua orang juga tampak tidak senang. Tidak peduli seberapa besar mereka menghormati Ye Junlin, mereka akan marah pada saat kritis ini. Ada apa? Yan Zhangsheng mengangkat kepalanya dan bertanya. Orang-orang di belakangmu menghancurkan lapisan es putriku, sekarang dia diracuni lagi. Mendengar ini, Yan Zhangsheng menatap Junjun, dengan jejak kilatan yang tak tertahankan di matanya. Tapi kemudian dia kembali normal, menatap Ye Junlin dan berkata dengan dingin, apa hubungan putrimu denganku? Aku tidak melakukannya, dan aku tidak akan mendetoksifikasi putrimu. Mengapa kamu mencariku, Yan? Zhangsheng menebak dalam hatiku, aku sangat ingin mengambil tindakan untuk mendetoksifikasi Junjun. Hanya dengan sekali pandang, dia tahu betapa seriusnya serangan racun Junjun sekarang. Tapi dia tidak bisa, kita tidak boleh mencampuri urusan Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, saya mengerti. Itu adalah sekelompok orang yang mengendalikan Anda dari mendetoksifikasi putri saya dan menghancurkan lapisan es putri saya. Katakan siapa yang mengendalikan Anda di belakang layar, atau saya akan membunuh Anda. Boom, aura pembunuh Ye Junlin yang mengerikan sudah meluap. Meliputi semuanya di sini. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuh dokter ajaib itu? Long San dan Long Wu segera berhenti di depan Ye Junlin. Kita tidak bisa berdiri bahu-membahu. Keempat pemimpin pengawal Yanlong bergegas dan memeluk Ye Junlin. Sekarang Yan Zhangsheng adalah harta karun Daxia. Bagaimana Ye Junlin bisa dibunuh? Oke, bagus sekali, cepat atau lambat aku akan menemukannya, tunggu saja. Dan aku bisa menyembuhkan racun putriku sendiri, aku bisa melakukannya tanpamu. Ye Junlin meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Yan Zhangsheng tidak pernah mengangkat kepalanya, ekspresinya juga tidak berubah. Dia mengabaikan Ye Junlin sama sekali, namun dia berkata dalam hati di dalam hatinya, saya harap kamu tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Jika tidak, akhirmu akan menyedihkan. Sulit, semuanya sangat sulit sekarang, bukan hanya mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan Junjun, tetapi ada juga orang yang dengan panik berusaha mencegah detoksifikasi Junjun. Ye Junlin sedikit pingsan, mengapa orang-orang dari divisi penindas iblis belum muncul? Mengapa saya tidak dapat menemukan paruh kedua Poison Classic? Dokter kegelapan yang datang juga menghela nafas setelah mengetahui semua ini. Bahkan lebih marah lagi, saya masih khawatir tentang kehancuran lapisan es. Tuan Ye, sekarang kita telah mencapai momen kritis. Di masa yang tidak normal, Anda harus menggunakan metode yang tidak normal. Ada banyak cara jahat untuk melakukan detoksifikasi di masa lalu, tapi kami menghentikan semuanya. Ada beberapa cara yang bengkok, tetapi bahkan jika racunnya dapat didetoksifikasi, efek sampingnya akan sangat besar. Misalnya, seluruh orang akan menjadi gila dan menjadi iblis sesat. Oleh karena itu, banyak orang telah menawarkan metode semacam ini atau metode dalam urutan hadiah sebelumnya. Kami telah menolak semua racun yang digunakan untuk melawan racun dengan racun. Tapi sekarang Junjun seperti ini, saya sarankan mulai ke arah ini. Tidak peduli akan menjadi apa Junjun nanti, tidak peduli dia akan menjadi apa, lakukan. Pertama-tama kita harus mendetoksifikasi dia, mengerti? Dr. Dark mengatakan pilihan terakhir. Ye Junlin terdiam, dia tidak ingin menyentuh metode jahat ini. Dia ingin mendetoksifikasi Junjun, dan dia juga ingin Junjun pulih secara normal tanpa efek samping apapun. Tetapi meskipun metode jahat ini digunakan untuk detoksifikasi, itu tidak akan membuat Junjun menjadi normal. Ini adalah sesuatu yang Ye Jun tidak ingin sentuh sampai kematiannya. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Saya harus menggunakan metode jahat ini. Biarkan aku memikirkannya dulu. Ye Junlin bingung, saya belum ingin mengambil keputusan apapun mengenai hal ini. Namun tak lama kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Saat ini Hydra benar-benar menghubungi Ye Junlin. Mengklaim mereka memiliki penawarnya,
itu tergantung apakah Ye Junlin percaya atau tidak. Jika Anda percaya, datang dan berdagang. Pembohong, benar-benar pembohong. Jika mereka punya penawarnya, mereka pasti sudah memilikinya, tidak mungkin. Sungguh luar biasa mereka bisa meneliti racun ini. Tidak ada penawarnya, itu mungkin. Saya tahu sejak awal bahwa mereka tidak dapat memiliki penawarnya. Dr. Dark segera berkata, otak Tuhan juga menggema, dan mustahil bagi mereka untuk mengembangkan penawar racun dalam waktu sesingkat itu. Mereka berdua sudah yakin bahwa ini palsu. Hydra mulai berbohong kepada Ye Junlin. Sama seperti kekuatan misterius di masa lalu, mereka menipu sumber daya setinggi langit. Terlebih lagi, mereka sudah lama memiliki ide untuk menipu Ye Junlin, dan mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Organisasi Revenge Hydra menipu Ye Junlin sebelumnya, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mereka hanya bisa terus menunggu kesempatan, hingga Ye Junlin tak berdaya dan putus asa. Artinya, Anda harus mempercayainya meskipun Anda mempercayainya, dan Anda harus mempercayainya meskipun Anda tidak mempercayainya. Di saat-saat putus asa, meskipun hanya ada 1/10.000 peluang, Anda harus mencobanya. Meskipun Anda tahu itu palsu, bagaimana jika itu terjadi? Tidak ada keraguan bahwa Ye Junlin telah mencapai momen ini sekarang. Tepat ketika lapisan es dihancurkan, keracunan Junjun terjadi dengan hebat. Hydra muncul, mereka benar-benar mencobanya. Apakah Ye Junlin percaya atau tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak mengalami kerugian apapun. Jika Ye Junlin mempercayainya, akan lebih baik jika dia tertipu. Dr. Dark dan otak Tuhan sama-sama memandang Ye Junlin. Tuan Ye, jangan berpikir itu pasti palsu. Saya jamin, itu tidak mungkin nyata. Mereka hanya ingin menipu sumber daya Anda. Yang lain juga berkata. Iya. Semua ini pasti palsu. Hydra telah menjelaskan bahwa itu hanya berbohong padamu. Jika kamu menipu yang terbaik, kamu tidak akan menderita jika kamu tidak bisa menipu mereka. Saran kami adalah mengabaikan itu. Harapan seperti ini tidak tersedia. Lupakan saja. Semua orang memandang Ye Junlin, menunggu pikirannya. Ye Junlin menghela nafas. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Junjun telah mencoba semua metode sekarang, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan ada sedikit harapan bahwa saya akan mencobanya juga. Saya juga tahu saat ini, pergi ke Hydra harus menipu sumber daya, tetapi bagaimana jika memang ada harapan? Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki penawarnya? Bahkan jika itu adalah penawar untuk meringankan serangan racun. Selama masih ada harapan, saya akan mencobanya. Coba, pokoknya, sumber daya tidak ada gunanya bagiku, kamu dapat memiliki sebanyak yang kamu mau. Kesehatan Junjun adalah yang paling penting. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, semua orang menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Jika ada cara yang lebih baik, siapa yang akan memilih untuk mempercayai 1 dari 10.000 generalisasi tersebut? Ye Junlin memandang Dr. Dark dan berkata, Hei Tua menghubungi Hydra dan berkata bahwa saya mempercayai mereka, saya memilih untuk bernegosiasi dan berdagang dengan mereka di Daxia. Hei, Dr. Dark menghela nafas dan setuju. Percaya pada Hydra sebenarnya terasa seperti hal yang sangat memalukan baginya. Dia percaya bahwa Ye Junlin lebih membencinya daripada dia, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Siapa yang mau percaya jika mereka tidak dipaksa dalam situasi putus asa? Aku harus menundukkan kepalaku untuk harapan yang hampir mustahil itu. Orang-orang dipaksa melakukan hal ini, sangat tidak berdaya. Dia merasa seperti sedang meninju kapas. Baiklah, aku akan menghubungi mereka. Dr. Dark berlari menghubungi mereka. Aku. Otak dewa mengepalkan tinjunya erat-erat, sangat marah hingga ingin meledak. Dia melirik Ye Junlin, ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Mereka memahami bahwa pilihan seorang ayah saat ini sebenarnya adalah pilihan yang tepat, meskipun dia ditipu, meskipun Hydra palsu. Namun dia akhirnya berusaha mendetoksifikasi putrinya. Tidak akan ada penyesalan, ditipu tidak ada artinya dibandingkan dengan detoksifikasi putri saya. Hydra berada di markas kerajaan beruang perang. 9 kepala Hydra bersatu. Ada 9 di antaranya yang disusun dari 1 hingga 9. Mereka menunggu jawaban Ye Junlin,
Salah satu pemimpin besar mencibir, jika Ye Junlin setuju, itu membuktikan bahwa kita bisa menipu dia. Faktanya, dia sekarang mengerti bahwa kita berbohong kepadanya, hanya untuk mendapatkan harapan ketiga pemimpin itu. Tersenyum, sekarang putrinya adalah di ambang kematian. Dalam situasi putus asa, dia datang ke sini untuk mendapatkan harapan, bahkan jika dia ditipu, itu tidak masalah, dia membuat langkah putus asa untuk putrinya. Coba tebak apakah Ye Junlin akan setuju, mengetahui itu kita berbohong padanya. Pemimpin keempat memandang semua orang dan bertanya jalan. Setengah-setengah, kan? Saya juga tidak yakin. Pada saat ini, seorang bawahan masuk dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, 9 pemimpin, Ye Junlin telah setuju untuk berdagang dengan kami. Tapi kami harus pergi ke Daxia untuk bernegosiasi. Transaksi, saya mungkin takut ditipu saat berbisnis di negara beruang perang. Pemimpin itu berdiri dan berkata, selama dia setuju, tidak peduli di mana kesepakatan itu dinegosiasikan, dia akan ditipu. Siapa yang ingin menipu Ye Junlin? Dia bertanya sambil memandang semua orang. Hasilnya, 8 pemimpin lainnya mengangkat tangan. Jelas sekali, semua orang sangat tertarik untuk menipu Ye Junlin. Menipu Ye Junlin dengan cara yang jujur dan adil akan membuat semua orang merasa berhasil. Jadi semua orang harus pergi. Tidak hanya 3 orang yang bisa memimpin tim. Yang ketiga, ke-6, dan ke-8 maju. Tidak ada orang lain yang bisa pergi. Kata pemimpin itu, dimengerti. Semua orang mengangguk. Ingat, kamu harus pergi diam-diam. Ini adalah rahasia transaksi terpisah antara kita dan Ye Junlin. Bahkan kerajaan Zanxiong pun tidak mengetahuinya. Jadi kita tidak bisa membawa para dewa bersama kita, lewat saja diri kita sendiri. Selain itu, organisasi balas dendam Hydra mereka juga mengawasi. Jika kita pergi ke sana dengan profil tinggi, mereka pasti akan membunuh kita. Pemimpin besar itu menganalisis, itu saja. Akhirnya, ketiga pemimpin tersebut membawa selusin Master Hydra ke Daxia. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada negara beruang perang. Hydra tidak menggunakan sumber dayanya untuk menciptakan dewa bagi dirinya sendiri. Jadi Hydra masih belum memiliki dewa. Itu semua tergantung pada perlindungan para dewa kerajaan beruang perang. Namun mereka juga memahami bahwa di satu sisi, para dewa kerajaan beruang perang melindungi mereka, dan di sisi lain, mereka mengawasi mereka. Mereka tidak berani memiliki keberadaan dewa. Tak lama setelah, ketiga pemimpin Hydra membawa lebih dari selusin orang ke area terlarang di Daxia. Bahkan tidak ada yang tahu mereka ada di sini. Mereka tiba di tempat yang ditentukan selangkah lebih cepat dari jadwal. Mereka bertiga sedang mendiskusikan cara menipu Ye Junlin, mengucapkan kata-kata yang telah mereka persiapkan sebelumnya berulang kali. Mereka sudah mengira Ye Junlin ditipu, dan mereka adalah pembohong yang jujur. Ye Junlin harus dengan patuh memberikan segalanya kepada mereka. Ye Junlin harus memberikan apapun yang mereka inginkan. Misalnya, penawar racun putri Anda ada di negeri beruang perang. Tapi Anda harus memberi kami 10 ton kristal energi spiritual terlebih dahulu. Bukankah Ye Junlin harus mengeluarkannya dengan patuh? Tidak tahu, dia hanya memberi harapan, dia akan mencobanya apakah itu benar atau tidak. Mereka telah datang. Namun saat Ye Junlin dan rombongannya datang, mereka menemui kendala. Ternyata Long Wu dan Long San membawa sekelompok anak muda dari Tian's Mansion untuk menghentikan Ye Junlin. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Orang dari Tian's Mansion mengetahui bahwa Ye Junlin ingin berdagang dengan Hydra dan memberikan sumber daya. Mereka datang untuk menghentikannya. Ye Junlin, apa kamu bingung? Mereka hanya membohongimu. Racun Junjun diberikan oleh Hydra. Apa kamu berharap mereka memberimu penawarnya? Tidak mungkin, jangan tertipu oleh mereka. Bohong, ya. Belum lagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan penawar racun yang begitu kuat, bersambung.